Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita pada Allah yang telah memberikan begitu banyak limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, nikmat iman Islam, nikmat sehat sempat, sehingga malam ini kita bisa berkumpul dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah berikan barokah dan rahmat dalam majelis ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, kerabat, sahabat dan orang-orang yang setia meniti jejaknya sampai kiamat. Semoga kita termasuk di antara umatnya yang dijanjikan syafaat pada yaumul kiamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita berbincang satu pembahasan yang sebenarnya secara momentum dari sisi perjalanan sejarah sudah berakhir. Kita hari ini sudah masuk pada bulan Sya'ban, yang dalam satu bulan kurang kita akan masuk pada bulan Ramadan insyaallah. Sebuah nikmat yang sangat agung Allah sampaikan kita kepada Ramadan, dan ada perenungan tadabbur yang begitu penting untuk kita lakukan atas sebuah momentum yang dialami Rasulullah SAW, yang kita kemudian mengenalnya dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Al-Quran memberikan sebuah gambaran dalam surah Al-Isra. Jadi saking agungnya peristiwa ini, maka diberi salah satu nama surat, yakni surat Isra. Walaupun ini kaitannya dengan Bani Israel, disebut juga dengan surat Bani Israel, tapi kata-kata Bani Israel ini juga tidak terpisah dari kata-kata Asra Yusri, artinya perjalanan di malam hari. Kenapa kemudian Bani Israel ada hubungannya dengan perjalanan di malam hari? Sebagian riwayat menyebutkan bahwa Nabi Ya'qub alaihissalam dalam perjalanan dari Palestina menuju Paddan Aram untuk melaksanakan perintah sang ayah, maka beliau memilih melakukan perjalanan di malam hari dan beristirahat di siang hari. Maka Nabi Ya'qub alaihissalam ini disebut juga dengan Israel. Israel itu nama lain dari Nabi Ya'qub. Di dalam Al-Quran Allah menyebut Nabi Ya'qub dengan kata-kata Israel. Misalnya ayat yang berbunyi kullu ta'am kana khilal li bani Israel illa ma harrama Israilu ala nafsih. Semua makanan pada awalnya adalah halal buat Bani Israel kecuali apa yang diharamkan oleh Israel. Maksudnya diharamkan oleh Nabi Ya'qub untuk dirinya sendiri. Tetapi kata-kata Isra yang disebutkan dalam ayat pertama surat Al-Isra bukan mengacu kepada sosok Nabi Ya'qub yang melakukan perjalanan di malam hari, tetapi mengacu kepada peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad SAW pada suatu malam dari Masjidil Haram di tanah suci ilal Masjidil Aqsa di Palestina, alladzi barakna haulahu yang telah kami berkahi di sekeliling Palestina atau bumi Syam. Linuriyahu min ayatina, ya, haulahu linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lazimnya pada bulan Rajab
maka banyak kaum muslimin kemudian melakukan atau dalam bahasa yang kita kenal memperingati. Ya, saya tidak ingin berpolemik tentang apa hukum memperingati, karena memperingati dalam konteks ibadah memang menjadi sesuatu yang bid'ah kalau tidak ada contohnya dari Nabi. Tetapi kalau memang tidak ada ritual ibadah, ngepasi kita membahas tentang Isra Mi'raj pada bulan Rajab, maka di mana masalahnya? Ya, karena nggak seru kalau nanti bulan Sya'ban membahas tentang Isra Mi'raj, gitu ya. Bulan Rajab membahas tentang puasa Syawal misalnya, ya, atau bulan Ramadan membahas tentang Maulid Nabi, ya. Ramadan membahas tentang perang Badar, Ramadan membahas tentang Lailatul Qadar. Ini adalah momentum, ini bukan memperingati. Kalau memperingati yang maknanya Id, di mana selalu diulang-ulang, ini terkait dengan ritual ibadah, ya. Makanya ritual ibadah yang berbeda dengan ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, ya, ini bisa bernilai bid'ah. Tapi kalau sekedar bahwa ada momentum bulan Rajab yang kemudian diisi dengan kajian Isra Mi'raj tanpa ada keyakinan-keyakinan ataupun sejumlah i'tiqad yang menyimpang, nggak ada masalah. Misalnya kalau antum menjadikan Isra Mi'raj dalam sebuah peringatan yang di situ ada ritual khususnya, pakai sholat dulu 2 rakaat di lapangan, pakai khutbah 2 kali sebagaimana khutbah Jumat, lalu dicantumkan dalil-dalil dan semisalnya, ini baru ritual bid'ah, ya. Tapi kalau ini merupakan hal yang sifatnya adalah aktivitas menuntut ilmu dan semisalnya, maka ini tidak masuk dalam kategori Aid ataupun yang disebut dengan memperingati hari raya tertentu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pasti ada hikmah yang cukup besar kalau kita kaitkan dengan peristiwa pandemik yang sudah berlangsung 1 tahun, lalu kita ingin mengambil pelajaran dari peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa peristiwa Isra Mi'raj, para ulama walaupun berbeda pendapat, tetapi mereka sepakat Isra Mi'raj terjadi di masa fase Makkiyah. Sebagian menyebutkan pada tahun ke-10 Hijriyah, menyebutkan juga bahwa terjadi antara Bai'atul Aqabah Ula dengan Bai'at Aqabah Saniyah. Ya, yang jelas Isra Mi'raj terjadi pasca wafatnya Abu Thalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ibunda Khadijah, istri Rasulullah SAW, sehingga para ulama menyebutnya dengan Amul Huzn, tahun duka cita yang benar-benar meninggalkan duka yang mendalam bagi Rasulullah SAW. Ya. Peristiwa Isra Mi'raj juga berlangsung setelah Nabi mengalami ujian yang cukup berat, 10 tahun dakwah di kota Mekkah, yang masuk Islam tidak nyampe 90 orang. Bukan cuman itu, tetapi juga mengalami boikot di Syi'ab, sehingga 3 tahun mereka tidak ada makanan yang masuk. Ya, boikotnya bukan cuman boikot pandemik suruh lockdown, bukan Pak. Lockdown kita makanan lancar, jajanan di mana-mana, bisnis online lancar, ya toh? Ya, tapi lockdown yang dialami Rasulullah SAW 3 tahun, dan betul-betul tidak ada akses makanan dan informasi yang bisa diterima oleh kaum muslimin. Bahkan kondisi lockdown yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat ini betul-betul membuat mereka sangat menderita, sampai digambarkan mereka memotong kulit sepatu atau terompahnya untuk dimasak, karena kulitnya terbuat dari terompahnya terbuat dari kulit, ya. Saking mereka benar-benar kelaparan, daun-daun mereka makan, ya, karena tidak ada lagi yang bisa mereka makan. Orang-orang Quraisy begitu ketat menjaga perbatasan supaya tidak ada akses makanan yang bisa masuk ke Syi'ab, ya, tempat di mana umat Islam di Makkah diboikot oleh orang-orang Quraisy, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkatnya peristiwa itu kemudian bisa berakhir dengan karunia Allah, tapi tak lama kemudian Rasulullah SAW diuji dengan berita yang paling duka, yaitu wafatnya ibunda Khadijah dan wafatnya Abu Thalib. 2 orang ini di hati Rasulullah SAW memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Ibunda Khadijah, cinta pertama,
wanita yang telah memberikan 6 putra dan putri bagi Rasulullah SAW, adalah sosok wanita yang tidak pernah bisa dilupakan walaupun Rasulullah telah digantikan oleh 9 perempuan. Ya, 9-9-nya muda-muda, ya, 9-nya cantik, sebagian gadis, sebagian janda. Tetapi kecintaan Rasul kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tak pernah bisa menggantikan kecintaan Rasulullah SAW kepada Khadijah Al-Kubra. Bahkan Ibunda Aisyah menggambarkan kecemburuan yang paling istimewa, sehingga beliau mengatakan tidak ada wanita yang paling membuat aku cemburu melebihi cemburuku kepada Khadijah, walaupun orangnya sudah tidak ada. Bapak Ibu sekalian, perempuan kalau cemburu ada objeknya, bisa disator nih Pak. Istri kedua cemburu sama pertama, pertama cemburu sama kedua, tinggal datangin rumahnya, ya, ekspresikan itu, mau julek, mau jambak, mau apalah terserah ya. Lah ini cemburu kepada objek yang nggak ada, bayangkan kayak apa tersiksanya. Maka ketika Ibunda Aisyah mengatakan kayak nggak ada perempuan aja wahai Rasulullah, masa kamu selalu ngenang-ngenang nyebut-nyebut Khadijah terus? Bukankah Allah telah mengganti Khadijah dengan aku yang masih muda? Maka Rasul mengatakan, wallahi tidak akan pernah ada wanita yang bisa menggantikan Khadijah Al-Kubra. Dia orang yang pertama kali beriman kepadaku pada saat yang lain kufur dan mengingkari risalahku. Dia yang telah memberikan semua harta kekayaannya kepadaku saat orang lain menahan hartanya, ya, dan memboikot aku. Dia yang memberikan dukungan moral dan material kepadaku saat orang-orang menjauhiku, memboikotku, ya. Allah tidak akan pernah menggantikan wanita yang lebih baik daripada Khadijah. Maka Rasul selalu kalau mau masak apa, pesan sama istrinya, tolong nih ya teman Khadijah dikasih, ya. Ini yang membuat Ibunda Aisyah cemburu kepada Rasulullah SAW atas perlakuannya terhadap Khadijah Al-Kubra. Bagaimana dengan Abu Thalib? Ini sosok yang paling istimewa. Rasulullah SAW ikut dengan beliau sejak 8 tahun. Rasulullah diajak pertama kali ke bumi Palestina umur 12 tahun. Rasulullah SAW mendapatkan jaminan perlindungan. Abu Thalib berani pasang badan menghadapi semua teror dan siksa orang-orang Quraisy. Maka wafatnya kedua orang ini betul-betul menjadi pukulan, satu sumber pendanaan, satu sumber pengamanan. Padahal itu dua pilar yang paling membuat kita jalan, ya Pak. Dengan bikin pengajian itu pilar pendukungnya kan dua, satu ada keamanan, dua ada anggaran, ya Pak. Bikin acara nggak ada anggaran, nggak ada jaminan keamanan, bubar, ya. Maka terbayang betapa beratnya Rasulullah SAW dengan wafatnya kedua orang istimewa ini. Disinilah kemudian segala kegundahan Rasul, kesedihan Rasulullah SAW dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebuah perjalanan, yaitu Isra Mi'raj. Tapi sebentar, kita tidak kemudian langsung membayangkan kegembiraan, sebab nanti pasca Isra Mi'raj justru ujian Nabi SAW makin bertambah. Kenapa? Pengingkaran orang-orang Quraisy makin menjadi-jadi, bahkan sebagian besar sahabat yang masuk Islam saat itu hampir terpengaruh untuk mengingkari Rasulullah SAW. Kalaulah bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala menggerakkan hati Abu Bakar As-Siddiq untuk mempercayai semua ucapan Rasul. Ya, nanti akan saya ceritakan insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi apa yang membuat misi Isra Mi'raj ini menjadi penting? Kita tahu bahwa Rasulullah SAW diberangkatkan pada malam hari dari kota Mekah menuju Palestina dalam waktu yang sangat singkat, langsung terbang menuju Sidratul Muntaha, menuju langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai di Sidratul Muntaha menerima perintah sholat, bertemu dengan para nabi dan rasul, ya. Kemudian turun ke dunia. Ba'da subuh peristiwa itu diceritakan oleh Rasulullah SAW kepada orang-orang Quraisy. Tentu harapannya membuat orang Quraisy itu beriman, tapi justru bagi orang Quraisy ini menjadi amunisi baru. Untuk apa? Untuk membuli dan semakin meneror Rasulullah SAW. Kalimat Nabi pendusta, tukang sihir yang mengada-ada ini makin digaungkan. Mana ada orang pergi Mekah Palestina hanya dalam waktu 1 malam. Kalau sekarang barangkali logika itu masih bisa diterima,
karena ada pesawat dengan kecepatan 800 km per jam atau supersonik yang lebih dari 1000 km per jam. Tapi saat itu kendaraan tercepat hanya onta dan kuda. Jarak Mekah Madinah 1200 km, membutuhkan waktu tentu tidak cukup sehari semalam, apalagi kemudian ngaku terbang ke langit. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Quraisy menjadikan berita Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj ini sebagai amunisi untuk membuli para sahabat. Hampir saja para sahabat saat itu ya membenarkan apa kata orang Quraisy, nggak percaya yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Sebab bagaimana cara mempercayainya? Ya, walaupun ternyata Rasulullah SAW bisa menunjukkan berbagai macam bukti. Misalnya ketika ditanya, kalau kamu memang mengunjungi Palestina, Baitul Maqdis, coba sebutkan berapa jumlah pintunya, berapa jumlah jendelanya saat ini. Karena Rasulullah dulu pergi ke Palestinanya waktu umur 12 tahun Pak. Sekarang umurnya sudah 50 tahun. Ada selisih 38 tahun. Tentu ada perubahan tidak? Ada perubahan. Maka orang-orang Quraisy bertanya kepada Rasulullah, coba jelaskan berapa jumlah pintunya, berapa jumlah jendelanya. Dan saat itu Allah memperlihatkan seperti apa ya gambar Baitul Maqdis, sehingga Rasul dengan detail dan tepat mampu menyebutkan berapa jumlah jendelanya, berapa jumlah pintunya. Hal yang membuat orang Quraisy itu kok bener ya? Ya berarti memang dari sana. Ya, bukan cuma itu, Rasulullah SAW juga menceritakan adanya kafilah Quraisy yang dalam perjalanan pulang dari Palestina menuju Mekah, yang nanti akan tiba pada tanggal sekian-sekian. Dan ternyata di kemudian hari kafilah itu datang. Ya, kok benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Bukan cuma itu, Rasul juga menceritakan bahwa di tengah kafilah itu ada onta mereka yang hilang. Ontanya meminum air yang menjadi perbekalan mereka, lalu lari. Dan ketika ditanya, benar onta kami hilang? Ya, dia meminum air yang kemudian tutupnya dikembalikan lagi pada tempatnya. Bukan cuma itu, Rasul juga mengatakan ada kafilah yang datang belakangan tetapi bisa membalap kafilah Quraisy ini yang datang dulu sampai ke Mekah. Dan ternyata benar kejadian. Sejumlah bukti itu diceritakan Rasulullah SAW, bukan membuat orang Quraisy kemudian benar ya, tapi justru makin ingkar. Para sahabat cuci otak, dicekoki bahwa ajaran Muhammad sangat tidak masuk akal. Ya, dan para sahabat hampir saja semuanya menerima. Tinggal satu yang belum beriman. Maksudnya tinggal satu yang belum goyah imannya. Yang lain sudah mulai goyah nih Pak. Yang belum goyah siapa? Tinggal Abu Bakar. Saat itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq sedang tidak ada di Mekah. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masih mengurusi kebunnya yang tidak jauh dari kota Mekah. Ya, akhirnya orang-orang Quraisy ini, tokoh-tokoh Quraisy ini berjalan bersama-sama dengan para sahabat. Sebuah pemandangan yang agak aneh waktu itu. Ya, kok bisa sih orang-orang Quraisy musyrik jalan jejer bareng-bareng menuju kebunnya Abu Bakar As-Siddiq? Ini yang membuat Abu Bakar heran. Ini ada apa rombongan pada kesini? Ya, wong musuhan kok tiba-tiba bisa jalan bareng-bareng? Ini ada apa? Akhirnya mereka kemudian menemui Abu Bakar As-Siddiq, kemudian bertanya, ya Abu Bakar, apakah engkau sudah mendengar berita terbaru, update terkini yang sedang viral? Sahabatmu yang bernama Muhammad bercerita begini, begitu dan seterusnya. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, siapa yang mengucapkan? Ya sahabat kamu Muhammad. Maksudnya iya, siapa lagi kalau bukan Muhammad bin Abdullah? Ya, apa kata Abu Bakar? Harapan orang Quraisy, Abu Bakar ragu. Tapi apa kata Abu Bakar? Kalau memang itu yang dikatakan Muhammad seperti yang kamu katakan, maka lebih dari itu aku percaya. Seandainya Muhammad mengatakan langit yang berwarna biru itu adalah putih, atau langit yang berwarna putih itu hitam, maka aku akan dustakan mataku dan aku akan benarkan ucapan Muhammad SAW. Wah, Masya Allah ya, itu para sahabat Nabi yang hampir goncang imannya, seketika mereka langsung sikoh kembali. Pernyataan Abu Bakar As-Siddiq membuyarkan semua yang menjadi harapan orang-orang Quraisy. Ya, jadi kamu percaya? Lebih dari itu saya percaya. Kalau memang yang ngomong adalah sahabatku Muhammad SAW. Maka sejak saat itulah beliau mendapat gelar As-Siddiq. Ya,
Makanya Rasul menyebutkan seandainya iman Abu Bakar ditimbang berada pada satu neraca, iman penduduk dunia ditimbang pada neraca yang lain, maka iman Abu Bakar lebih berat daripada iman penduduk dunia. Ya, saking hebatnya mampu merubah keyakinan para sahabat yang hampir goyah untuk kemudian sikoh lagi kepada Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi perjalanan Isra ini bukan kemudian Rasul membawa amunisi baru yang membuat orang Quraisy tunduk, justru mereka makin ingkar dan mereka makin menjadi-jadi untuk meneror Rasulullah SAW, sehingga pada tahun ke-13 kenabian Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk hijrah meninggalkan kota Mekah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, apa pengalaman yang menarik dalam perjalanan Isra-nya Rasulullah SAW? Banyak para ulama yang menggambarkan bahwa ini merupakan rekreasi spiritual, hiburan dan refreshing buat Rasulullah SAW yang dakwah 10 tahun di kota Mekah. Justru tingkat permusuhan kaumnya semakin keras, ya. Yang masuk Islam nggak banyak. Kalau Hasan bin Sabit menggambarkan, Bapak Ibu sekalian, dengan sebuah syair yang sangat indah, beliau memberikan penjelasan begini: Muhammad telah berdakwah di kota Mekah dengan akhlak yang mulia dan tutur kata yang indah, dengan sopan santun dan kelemah lembutan, tanpa ada emosi dan kemarahan. Hasilnya nggak nyampe 100 orang yang masuk Islam. Namun setelah Muhammad pindah ke kota Madinah, dakwah dipadukan dengan kekuatan pedang dan senjata, dipadukan dengan ekonomi dan budaya, dengan sosial, dipadukan dengan politik dan kekuatan. Maka dalam waktu 10 tahun yang masuk Islam ada 120.000 orang. Ini bedanya dakwah pakai lemah lembut sama dakwah pakai kekuatan politik, senjata, ekonomi, militer, budaya. Ya Pak, ya, capek-capek kita ceramah jangan minum miras, ya. Kalau tiba-tiba ada ketok palu miras legal, kira-kira capek nggak, buyar nggak Pak? Capek-capek kita ceramah, ayo wanita tutup aurat, ayo berhijab, bikin SKB dilarang memaksa muslimah pakai baju agama, buyar nggak kira-kira? Nah inilah ya betapa kekuatan politik, ekonomi dan kekuatan senjata mempercepat dakwah Rasulullah SAW. Ya. Tadi 13 tahun Pak, yang masuk Islam cuma 100, berarti 1,5 bulan cuma 1, setahun cuma 8. Begitu pindah ke kota Madinah, 10 tahun 120.000 manusia, berarti 1 tahun 12.000 nyawa, berarti 1 bulan 1.000 manusia, berarti 1 hari 30 orang yang masuk Islam, gitu ya. Ini hebatnya kalau dakwah ditopang dengan ekonomi, ditopang dengan sosial, ditopang dengan kekuatan politik, kekuatan hukum, maka dakwah akan sangat kuat. Ya, mati-matian itu para ustadz, para ulama, para umat Islam demo supaya Alexis ditutup. Tutup nggak? Enggak. Sama Pak Gubernur tinggal dikasih tanda tangan. Nggak perlu pakai demo, nggak perlu pakai apa. Tutup nggak? Tutup, begitu ya. Ini pentingnya sebuah legalitas, bagaimana dia akan punya dampak yang serius, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka 10 tahun ketika Rasul berdakwah di Mekah dengan ujian yang sangat berat, ujian yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Hampir saja engkau bunuh diri. Rasulullah itu digambarkan Allah hampir saja membunuh dirinya, mencelakakan dirinya, membinasakan dirinya. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim, atas respon dan sikap orang-orang musyrik Quraisy karena tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba logikanya kurang apa dakwah Nabi? Ya, beliau sukunya paling mulia, nasabnya paling mulia, istrinya paling kaya, orang terpandang, punya Abu Thalib, ya, anak keturunan Quraisy. Beliau paling ganteng, paling pinter, paling baik, paling soleh, ya, paling jujur, paling amanah, paling cerdas. Semuanya ada pada Rasulullah, tapi hasilnya beliau ditolak oleh orang-orang Quraisy. Ya,
Maaf kalau kita ceramah penampilannya nggak meyakinkan, wajahnya jelek, duitnya nggak ada, ya sekolahnya juga bukan S2 S3, terus ditolak, ya masih bisa sujud syukur lah Pak, ya. Tapi ini Rasulullah SAW yang namanya begitu agung dan mulia, tapi kemudian diperlakukan dengan sangat hina oleh orang-orang Quraisy, dituduh sebagai tukang sihir, dituduh dengan tuduhan yang sangat jauh dari kriteria beliau. Inilah keadaan Nabi, sehingga beliau diberangkatkan Isra dan sampai di langit berjumpa dengan sejumlah Nabi dan Rasul. Siapa yang dijumpai oleh Rasulullah SAW? Ya, langit pertama Rasulullah SAW berjumpa dengan Nabi Adam. Langit kedua Rasulullah SAW berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Langit keempat berjumpa dengan Nabi Idris. Langit kelima berjumpa dengan Nabi Harun. Langit keenam berjumpa dengan Nabi Musa. Langit ketujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada 8 nabi yang ditemui. Sebagiannya ulul azmi, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dengan Nabi Isa. Sebagiannya nabi yang lain, tetapi juga punya ujian yang cukup berat. Jamaah rahimakumullah, salah satu dari upaya menghibur diri yang praktis, murah dan efektif adalah kita menemui orang yang ujiannya lebih berat daripada kita. Iya Pak, jangan pengen kelihatan ganteng nggak? Pengen nggak? Jejer sama yang jelek, gitu loh ya. Mesti langsung kelihatan ganteng, gitu loh ya. Jenengan itu jejer sama monyet yang paling ganteng, ya tetap masih gantengan jenengan, gitu loh ya. Kalau nilai kita 6, jejer sama 9 kelihatan kecil, tapi nih jejer sama 3, oh kelihatan nilainya paling bagus sendiri, ya. Maka cara menghibur diri yang paling baik adalah datangi orang yang lebih berat ujiannya daripada kita. Ini bukan cuma di dunia Islam ya, di dunia Barat. Pernah dengar nggak yang namanya Oprah Winfrey? Salah seorang hosting termahal bayarannya di Amerika kalau nggak salah nih orangnya. Suatu hari dia bikin acara. Ini kan Oprah Winfrey ini terkenal sebagai seorang hosting yang masya Allah ya, saya katakan orang hebat. Dia dari suku Afrika, kulit hitam, tetapi empati dan kemampuan komunikasinya luar biasa. Pernah mengalami trauma di waktu kecilnya, diperkosa oleh pamannya, tapi kemudian dia tumbuh besar ya, menjadi orang yang begitu sangat menginspirasi. Salah satu acara Oprah Winfrey itu waktu itu diundang sejumlah orang, lalu ditanya apa kebiasaannya waktu liburan. Mereka mengatakan kami biasa jalan-jalan, berkunjung ke tempat wisata, wahana, kebun binatang, tempat-tempat belanja dan sebagainya. Akhirnya waktu itu kata Oprah, coba ganti liburan kalian, gunakan anggaran kalian untuk berkunjung ke panti asuhan, panti jompo, rumah sakit, menengok kawan kerabat yang sedang sakit dan semisalnya. Akhirnya orang-orang itu tadi memutuskan liburan tidak lagi pergi ke wahana. Mereka gunakan untuk menjenguk yang sakit-sakit, menyantuni fakir miskin dan sebagainya. Bulan depan mereka diundang kembali, diminta untuk memberikan testimoni. Apa kesimpulannya? Mayoritas mengatakan kami belum pernah merasakan kebahagiaan mengisi waktu liburan ya melebihi liburan kali ini dibandingkan dengan jalan-jalan ke pantai, jalan-jalan ke pusat liburan gitu ya. Ya ternyata ini jauh lebih membuat hati tentram. Jenengan maunya bahagia, liburan ke pantai, liburan ke pusat mainan dan sebagainya, sampai di sana malah rewel, anaknya nangis karena apa? Duitnya kurang, itu malah pulang stres, gitu. Bukannya bahagia, pulang malah marah-marah sama anaknya, sama istrinya, gitu kan ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW diajak untuk melihat perjalanan dakwah para nabi dan rasul. Ya, di mana Rasulullah dipertemukan dengan sejumlah para sahabat, dipertemukan dengan para nabi dan rasul yang masing-masing menceritakan tentang pengalaman dakwah mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bertemu dengan Nabi Adam. Bagaimana Adam menceritakan terpisahnya dia dengan keluarga selama 200 tahun dan ujian keluarga Qabil dan Habil berantem. Ya, Rasul tidak mengalami keterpisahan itu. Rasul tidak mengalami ujian anak-anak. Ya, bertemu dengan Nabi Yahya. Bagaimana Nabi Yahya bercerita beratnya berdakwah menyampaikan fatwa. Raja Herodes tidak terima dengan fatwa bahwa menikahi anak tiri itu haram hukumnya. Akhirnya kepala Yahya menjadi taruhan ketika putri Herodia
meminta mahar kepada Raja Herodes. Nabi Yahya termasuk yang menjadi korban penggal Raja Herodes Yahudi ini, ya karena Nabi Yahya tidak mau menerima permintaan Raja Herodes. Ya, bagaimana dengan Nabi Isa? Nabi Isa dikejar-kejar. Nabi Isa kemudian mengalami konspirasi sampai orang-orang Yahudi mengklaim sudah membunuh dan menyalibnya. Ketika Nabi Isa kemudian diangkat menghadapi pengkhianatan seorang Yudas Iskariot yang akhirnya dia menjadi tumbal. Ya, bertemu dengan Nabi Yusuf. Masya Allah, Nabi Yusuf ini pengen nggak Pak punya anak kan Nabi Yusuf Pak? Jangan cuma pengen wajahnya, tapi siap untuk diusir dari keluarga, siap untuk dijual menjadi budak sahaya, siap untuk masuk sumur selama beberapa hari lamanya, siap untuk dipenjara selama bertahun-tahun, siap untuk jadi fitnah, korban konspirasi orang-orang pejabat tinggi, gitu ya. Siap berpisah dengan orang tuanya, siap menyaksikan orang tuanya buta, ya, atau rusak penglihatannya. Ini ujian yang dihadapi Nabi Yusuf. Tapi Rasulullah mengetahui dari cerita Nabi Yusuf alaihissalam bahwa yang hilang akan kembali, yang sakit akan sembuh lagi, yang dipenjara akan dibebaskan, yang terpisah akan dipertemukan, ya, yang dihinakan akan dimuliakan. Betapa cerita Nabi Yusuf sebagaimana dalam sebuah riwayat, siapa yang sedang sedih, siapa yang sedang gundah, siapa yang sedang galau, bacalah surat Yusuf karena di dalamnya ada obat. Ya, siapa yang mentadabburi surat Yusuf, maka dia akan menemukan pelipul lara yang tidak tara. Karena cerita Yusuf menggambarkan perjalanan seorang anak manusia yang meniti dari masa yang paling berat, teori berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian, ya, ini benar-benar dialami oleh Nabi Yusuf. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nabi Yusuf mendapatkan itu semuanya. Ya, artinya Nabi Yusuf mengajarkan kepada kita mimpi untuk mendapatkan 11 bintang, bulan dan matahari. Sujud itu dibayar dengan harga yang sangat mahal oleh Nabi Yusuf. Ya, jangan cuma pengen gantengnya doang, ya. Siap bahwa orang ganteng, orang pinter akan banyak ujian, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Nabi Musa, wah lebih mengharukan lagi. Ujian Nabi Musa ini paling berat di muka bumi, maka dimasukkan dan Nabi dan Rasulul Azmi. Bayangkan Nabi Musa mengajak umatnya berjihad masuk ke Palestina. Apa kata pengikutnya? Idhab anta wa rabbuka faqatila. Musa, kau aja lah yang pergi jihad sama Tuhanmu sana. Kami tak tengok-tengok di sini. Ntar kalau musuhnya kalah kasih tahu kami ya. Ya. Coba lihat. Nyakitkan nggak Bani Israel itu? Ya, Bani Israel ngeyel, udah dikasih segala macam, minta ini mbah soliha wa kusa wa kisaya wa fumia wa basoi wa adasiha, minta segala macam makanan minuman. Oleh Allah dikasih manna wa salwa, masih juga tidak puas. Ya, Bani Israel sudah diselamatkan dari Fir'aun. Lihat apa kata Samiri saat di tepi Laut Merah akan menyeberang lautan. Samiri mendekati Musa dan mengatakan, Musa, apakah di Mesir tidak ada kuburan sehingga engkau ingin mengubur umatmu di tengah lautan? Ya, ini Samiri menyakitkan sekali omongannya. Ya, bukan cuma itu, nanti ketika menyeberangi Teluk Aqobah, singgah di bumi Kanaan, menyaksikan sejumlah orang menyembah berhala, punya Zatu Anwat, menyembah pohon dan lain sebagainya. Apa kata Bani Israel? Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Musa, tolonglah kami bikinkan Tuhan kayak yang itu loh. Kami males menyembah Tuhan yang nggak ada bentuknya. Ya, gimana nggak sakit hati Nabi Musa? Ya, belum lagi ketika nanti Nabi Musa menerima wahyu di Bukit Tursina, menerima 10 perintah Tuhan dengan 2 lauh yang ada di tangan. Tiba-tiba Samiri bikin patung sapi betina. Bani Israel diajak menyembah. Apa kata Bani Israel? Wa qalu hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasiya. Mereka mengatakan ini Tuhan kalian, ini Tuhannya Musa, tapi Musa lupa malah nyari Tuhannya ke sana, jauh-jauh amat, ya. Coba, ini propaganda Bani Israel kayak begitu. Bani Israel diajak ke Bukit Tursina. Mereka mengatakan kami pengen melihat Tuhan kami. Di Bukit Tursina Bani Israel mendengar suara Allah langsung. Satu-satunya umat manusia yang bisa mendengar suara Allah Subhanahu wa taala, Bani Israel. Udah mendengar suara Allah, jawaban mereka apa?
ya Musa, lan nu'mina laka hatta narawaha jahrotan. Kami tetap nggak akan beriman kecuali kalau kami betul-betul melihat Tuhan dengan mata kepala kami. Ya Allah, kamu tuh manusia atau bukan gitu ya? Ya. Akhirnya Allah perlihatkan kepada mereka kekuasaannya, petir datang menyambar tubuh mereka, semua mati seketika. Setelah itu mereka dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Musa bertanya, "Apa yang kalian rasakan tadi?" Jawabannya enak banget, Pak. Ya, tadi kami duduk-duduk terus ada petir nyambar terus kami mati, habis itu bangun lagi, selesai. Ya, emang ada apa? Enggak istimewa amat gitu ya. Coba, ini Bani Israel, manusia pilihan. Ya. Sampai kemudian nanti akhirnya terjadi peristiwa peristiwa sapi betina ketika disuruh nyembelih, ngoyelepol, ya toh, tanya ini, tanya itu, tanya anu, ya, hampir saja nggak jadi disembelih itu karena super ngeyelnya. Jadi umat Nabi Muhammad nggak ada yang kayak begitu. Makanya pada saat terjadi perang Uhud, mereka mengatakan, ya Rasulullah, perintahkan kepada kami apa yang engkau inginkan. Kalau engkau mengajak kami untuk menyeberang lembah, kami ikuti. Engkau mengajak kami mendaki gunung, kami akan jalani. Engkau mengajak kami untuk menyeberangi lautan, kami akan susuri. Kami tidak akan mengatakan seperti yang dikatakan Bani Israil kepada Musa, idhab anta wa rabbuka faqatilah. Ya, tapi kami akan mengatakan, ajaklah kami mengikuti kemanapun yang kau sukai. Itu umat Rasulullah kayak gitu, Pak, kualitasnya. Bani Israil nggak seperti itu. Sampai ada buku berjudul 76 karakter Bani Israel. Rasulullah mendengar cerita Nabi Musa, Masya Allah, berat banget kamu ya Musa, ya. Yang lebih nyakitin ada lagi, Pak. Nabi Musa lagi mandi di kali, baju dan celananya ditaruh di atas batu, air sungainya mengalir kencang, batunya keseret, bajunya ikut ke bawah. Nabi Musa dalam keadaan terbuka auratnya mengejar batu. Bani Israel ngintip dari balik batu, ya, lalu berteriak-teriak, Musa anunya kecil, gitu kan, ya. Ya, rupanya ini dia rahasianya. Subhanallah, Masya Allah, ini Bani Israel nabinya mandi diintipin, gitu kan, ya. Bikin jengkel nggak, Pak? Tapi Nabi Musa sabarnya luar biasa, gitu kan, ya. Ya, walaupun Nabi Musa juga digambarkan sosok yang temperamental, ya. Ketika marah dengan Bani Israel, batunya dihancurkan, Nabi Harun jenggotnya ditarik, gitu kan, kepalanya dijambak, sampai kemudian Nabi Harun mengatakan, ya ibna ummi la ta'khud bilihyati wala bira'si, wahai anak ibuku, ya. Dia nggak mengatakan wahai Musa, ya, tapi mengatakan ya ibna ummi, wahai anak ibuku. Ingin meyakinkan ibu kita sama, tolonglah jangan begini, ya. Jangan engkau jambak kepalaku, jangan engkau tarik jenggotku. Aku takut menjadi fitnah bagi Bani Israel. Mereka hampir saja membunuhku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ujian Nabi Musa luar biasa. Rasul mendengar cerita Nabi Musa jadi terhibur. Oh, ternyata belum apa-apanya nih ya, ujian yang dihadapi Rasul dibandingkan dengan Nabi Musa alaihissalam. Bertemu dengan Nabi Ibrahim, ini juga ceritanya lebih seru. Bagaimana Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, kemudian meninggalkan Babilonia, hijrah ke Mesir. Istrinya Bunda Sarah malah ditangkap sama raja, mau dijadikan sebagai selirnya, ya. Sampai Nabi Ibrahim berpesan, waktu itu Ibunda Sarah digambarkan dalam sebuah riwayat yang sahih, wanita tercantik di muka bumi, di mana Raja Mesir itu raja yang sangat mesum. Kalau mendengar ada perempuan cantik, pasti akan dirampasnya. Maka Nabi Ibrahim berpesan kepada Sarah, kalau dia bertanya kepadamu siapa dirimu, katakan bahwa kau saudaraku, jangan katakan kau istriku, sebab engkau pasti nanti akan dirampasnya dan aku akan disiksa. Maka Bunda Sarah kemudian menjalani seperti yang diperintahkan oleh Nabi Ibrahim. Singkat cerita, Sarah kemudian Allah lindungi, sang raja Mesir atau Fir'aun tidak berhasil untuk menjamah tubuhnya Sarah, sampai akhirnya kemudian justru menyerahkan anaknya atau budaknya yang bernama Hajar dijadikan sebagai budaknya Sarah. Sarah kembali bersama Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim melakukan perjalanan dari Mesir, karena penduduk Mesir itu iri dengan keberhasilan Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim berjalan dengan Nabi Lut menuju Palestina. Sampai di Palestina Nabi Lut diminta untuk menyeberang ke negeri Sadum,
tempat para pelaku kaum gay LGBT. Nabi Ibrahim menetap di Palestina dan ujian tidak berhenti sampai di situ. Ketika kemudian Nabi Ibrahim harus memisahkan ibunda Hajar, dibawa ke padang pasir Makkah, maka di situ Nabi Ibrahim alaihissalam mengalami ujian yang cukup berat. Sekian tahun kemudian Nabi Ibrahim berkunjung ke lembah Bakkah, maka ujiannya adalah perintah untuk menyembelih sang putra sematawayang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini cerita para nabi dan rasul disimak baik-baik oleh Rasulullah SAW. Betapa tiba-tiba Rasul punya energi yang berlipat untuk melanjutkan lagi dakwahnya. Jadi mirip seperti kalau antum sudah putus asa ngajar TPA nggak ada yang datang misalnya gitu ya, terus mendengar cerita mending kamu nggak ada yang datang, aku didatangi sama preman gitu kan ya, mau digolok mau diin dan sebagainya. Kalau kita dengar cerita yang gitu-gitu, dakwah ini menjadi apa, ringan gitu Pak ya. Jadi memang manusia sifatnya demikian. Ada anekdot nih Pak ya, kisahnya adalah ketika dua orang ditangkap oleh seorang raja kanibal. Akhirnya orang ini mau dihukum, tapi hukumannya ya mereka diberi keringanan. Apa? Disuruh masuk ke dalam hutan mencari buah-buahan yang belum pernah dimakan oleh sang raja. Akhirnya dua ini, yang satu ke timur, yang satu ke barat. Yang pertama dia masuk ke tengah hutan, dapat nanas. Dia yakin raja belum pernah makan ini buah nanas. Akhirnya begitu dia sodorkan kepada sang raja, "Raja, aku sudah menemukan buah ini." Kata sang raja, "Apa ini? Ini nanas, kami udah biasa makan kayak gini. Tidur kamu." Celentanglah dia tidur. Apa yang dihukum? Punggungnya digosok pakai nanas. Gosokan pertama dia menjerit kesakitan. Gosokan kedua menjerit sambil ngelihat begini meringis-meringis. Gosokan ketiga dia nyengir ketawa terbahak-bahak. Kenapa? Dari ujung sebelah barat temannya datang bawa durian gitu loh ya. Paham? Dalam hati dia, rasain kamu nanti habis ini gitu ya. Itu rasa sakit bisa jadi hilang gitu loh Pak, karena melihat ada yang lebih menderita gitu loh ya. Oke Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pelajaran ketika Rasulullah SAW singgah bertemu dengan para nabi dan rasul. Di situ Rasulullah SAW kemudian mendapatkan hikmah ya dari cerita para nabi dan rasul. Kemudian di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW dalam perjalanan Isra itu juga diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk memilih susu atau khomer. Di tangan kanan Rasul ada susu, di tangan kiri Rasul ada khomer. Maka Rasulullah SAW kemudian memilih apa? Susu. Lalu Rasulullah diingatkan bahwa apa yang kamu lakukan benar, agama ini suci ya, maka seandainya engkau memilih khomer, rusaklah agamamu, rusaklah umatmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, mungkin ada yang bilang begini ya, lah kalau saya disuruh milih khomer sama susu ya saya juga milih susu kok gitu kan ya. Nggak begitu logikanya. Logikanya adalah khomer pada masa itu adalah minuman favorit. Orang Arab itu bukan cuma nenggak khomer, mandi pun pakai khomer ya. Nggak bisa mereka mendengar khomer, sholat saja masih bawa khomer, jihad saja bawa khomer, majelis saja bawa khomer, kan begitu. Maka ayat khomer itu turunnya tidak langsung, bertahap. Dari mulai yas'alunaka 'anil khomri qul fihi dalam khomer itu ismun kabir wa manafi'ul linnas ya. Pertanyaan, turun ayat yang kedua, la taqrabus sholata wa antum sukara, sehingga pada turun ayat yang ketiga para sahabat bisa mendengar khomer. Dan di situ Ibunda Aisyah mengatakan, seandainya Allah menurunkan ayat khomer secara langsung, maka orang Arab adalah bangsa yang tidak akan bisa meninggalkan khomer sampai kiamat. Saking khomer itu mendarah daging. Artinya saat itu khomer itu jelek apa enggak Pak? Enggak ya. Mereka ngasih label dengan kalimat apa? Minuman surga dunia, induk kenikmatan, puncak kenikmatan dunia. Itu mereka ngasih label nama khomer kayak begitu. Jadi anak-anak sejak kecil udah biasa minum khomer gitu kan. Mandi pakai khomer, apa saja kobokan juga pakai khomer mungkin ya. Jadi waktu itu ketika disuguhi khomer dengan susu ya, mungkin
mungkin ya Pak ya. Kalau buat kita ya saya juga milih susu. Oh belum tentu logika kita kalau hidup pada masa Arab Quraisy ya. Saat itu kita tidak akan. Maka sedikit sekali yang nggak minum khamr itu sedikit sekali. Sahabat-sahabat senior pun ya tadi ya sholat pun sambil minum ya, sebelum sholat nenggak dulu sampai akhirnya kemudian sholat apa nggak sadar yang dibaca Qul ya ayyuhal kafirun batbut nggak rampung ya, karena dalam keadaan mabuk begitu ya. Kemudian Rasulullah SAW sholat bersama para nabi di Baitul Maqdis. Ini menunjukkan kedudukannya bahwa Rasulullah adalah pemimpin para nabi dan rasul. Loh kok dengan nabi kan langit? Iya, dengan arwahnya para nabi. Jadi sampai di Baitul Maqdis Rasulullah apa? Sholat berjamaah dengan para nabi dan rasul, tapi dengan ruhnya saja ya. Kemudian Masjidil Aqsa memiliki kaitan erat dengan Masjidil Haram. Masjidil Aqsa merupakan tempat Isra Rasulullah SAW dan kiblat pertama umat Islam. Karenanya umat Islam, ada isyarat dari peristiwa ini, juga harus ikut mencintai Masjidil Aqsa sebagaimana mencintai Masjidil Haram. Ini kiblat pertama, ini salah satu daripada kota suci yang 3, ini tempat yang penuh diberkahi Allah Subhanahu wa taala, tempat Rasul kemudian bertolak ya, kalau bahasa kendaraan helipadnya lah ya, tempat bertolak dari dunia menuju ke langit ya. Maknanya umat Islam harus punya perhatian terhadap Masjidil Aqsa yang kita tahu hari ini menjadi pertaruhan, karena orang-orang Yahudi, orang-orang Zionis Israel berupaya untuk melenyapkan Masjidil Aqsa. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa ada peristiwa yang sangat penting dalam peristiwa Isra, yaitu diwajibkannya sholat 5 waktu ya. Rasulullah itu sebelum Isra sudah sholat belum Mbak? Sudah sholat belum? Sudah. Bahkan sebelum diangkat menjadi nabi itu Rasul sudah sholat. Jadi sejak umur belasan tahun Rasul sudah sholat ya. Sejak nikah dengan Khadijah sudah sholat. Loh sholat apa Tat? Ya sholatnya Nabi Ibrahim ya, sholat karena Rasulullah mengikuti agama Hanifiyah, agamanya Nabi Ibrahim. Sholat itu sudah dilakukan, riwayat-riwayatnya menunjukkan Rasul sudah sholat 2 rakaat, waktunya pagi dan petang. Tapi gerakan sholat dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW sama, ruku dan sujud. Nanti variasinya ada pada rakaat, tapi gerakan ruku dan sujud itu ada gerakan paten ibadah sholat yang sudah Allah tetapkan dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Mereka semua Nabi dan Rasul sholat, dan gerakan intinya adalah ruku dan sujud. Nah yang lainnya walau alam bisawab, tapi gerakan intinya adalah ruku dan sujud. Maka kita sering mendengar ayat-ayat yang berbicara perintah Allah kepada para nabi warka'u wasjudu. Ruku dan sujud itu adalah ritual pasti dalam ibadah sholat. Nah Rasulullah SAW datang menghadap Allah langsung. Ini yang menarik. Perintah puasa, perintah jihad, perintah zakat, perintah haji itu pakai perantara malaikat Jibril. Itu pun kejadiannya di bumi. Tapi khusus untuk sholat 5 waktu Rasul dipanggil langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala tanpa ada perantara ya. Bahkan prosesnya melalui nego yang cukup panjang. Kenapa? Karena perintah pertamanya adalah 50 kali. Riwayat yang sahih ternyata menyebutkan 50 turun 5, 45 turun 5, 40 turun 5, sampai akhirnya tinggal 10. Turun lagi menemui Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan jangan, umatmu nggak akan kuat. Kenapa Nabi Musa mengatakan begitu? Ya Nabi Musa menghadapi umatnya, sholat seminggu sekali aja nggak bisa ya, seminggu sekali loh, hari Sabtu ngeyel semuanya. Jadi Nabi Musa mengambil pelajaran, ya Muhammad nggak bakal kuat, berat, umatku tuh seminggu sekali, masa kamu sehari 50 kali, mana bisa ya. Sampai akhirnya sudah 5 kali pun Nabi Musa masih nawar, ya enggak? Kenapa? Ya tadi pakai perbandingan Bani Israel, yang disuruh sholat hari Sabtu malah mancing, disuruh sholat hari Sabtu malah ngakalin. Memang nggak mancing, tetapi apa, Jumat sore selokan sudah didalemin gitu kan
ya, sehingga pada hari Sabtu ikan-ikan itu kemudian lewat di depan rumahnya, lalu mereka nyerokin pakai jaring gitu ya. Ketika ditanya, lo kamu mancing? Enggak, saya nggak mancing, saya tetap di rumah kok, ya, sambil jagain gitu kan ya. Itu curangnya Bani Israel kayak begitu Pak ya. Ibadah seminggu sekali aja berat sekali ya. Maka Nabi Musa mengatakan, 5 kebanyakan ya Rasul, balik lagi bilang sama Allah minta diringankan. Maka Rasulullah mengatakan, aku sudah malu sekali, bolak-balik sudahlah, ini akan dipikul oleh umatku sehari 5 kali. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Allah kemudian berfirman, ya Muhammad, ini adalah 5 waktu sholat yang nilainya 10 kali lipat, sehingga dia setara dengan 50 kali ibadah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini kita tahu perintah sholat ini perintah yang sangat agung. Kedudukannya dalam Islam seperti tiang. Bayangkan sebuah rumah tanpa tiang pasti akan ambruk. Bayangkan masjid ini tanpa tiang, pasti kita akan jadi korban. Maka orang yang meremehkan sholat, dia telah merobohkan tiang agamanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saking pentingnya perintah sholat, Rasul menjadikan pembatas antara kekufuran dengan keimanan itu dengan sholat ya. Maka meninggalkan sholat dosanya lebih besar daripada zina, lebih besar daripada mabuk, lebih besar daripada judi, lebih besar daripada ya dosa-dosa apa namanya yang semisal ya, riba dan semisalnya. Kenapa? Meninggalkan perintah dosanya lebih berat daripada menerjang larangan. Dosanya Nabi Adam itu dosa menerjang larangan. Dosanya iblis adalah dosa meninggalkan perintah. Dosa menerjang larangan itu munculnya dari hawa nafsu, tapi dosa meninggalkan perintah munculnya dari kesombongan ya. Makanya iblis tidak diterima taubatnya. Nabi Adam karena dosanya berangkat dari hawa nafsu diampuni dan diterima taubatnya. Ada sebuah riwayat yang cukup masyhur disebutkan dalam Al-Kabair, kisah Nabi Musa yang didatangi seorang wanita. Wanita ini menceritakan tentang dosa besarnya. Dosaku sangat banyak sekali, ampunan Allah maha luas, tapi dosaku lebih luas. Ampunan Allah lebih besar, dosaku lebih besar. Ya, dosa kamu apa? Pokoknya gede sekali. Iya, dosanya apa? Wanita ini mengatakan, aku telah berzina, setelah itu kemudian hamil, lalu bayiku aku bunuh. Apakah Allah menerima tobatku? Nabi Musa mendengar wanita itu mengaku demikian, marah bukan kepalang, diusir perempuan tersebut. Kamu kurang ajar betul, dosamu sudah kebangetan ya, pergi kamu dari sini. Perempuan ini meninggalkan Nabi Musa, menangis mengadu kepada Allah dan mengatakan, ya Rob, aku telah datang menemui nabimu, tapi aku ditolak dan diusir darinya. Kepada siapa lagi aku harus mengadu? Maka malaikat Jibril datang menemui Musa. Ya Musa, siapakah yang berhak untuk mengampuni dosa hambanya? Ya Allah. Ya, apakah Allah akan mengampuni dosa hambanya sebesar? Iya. Lah, apa yang terjadi pada wanita tadi? Kenapa kamu mengusir dia? Kenapa kamu menolak taubatnya? Kata Musa, orang itu keterlaluan masanya, dosanya sudah betul-betul besar ya, sangat keji ya perempuan tadi. Maka Nabi Musa kemudian ditegur, wahai Musa, tahukah engkau ada dosa yang lebih berat dari wanita tadi? Nabi Musa kaget, dosa yang seperti apa? Meninggalkan sholat ya. Jadi meninggalkan sholat lebih keji, lebih berat hukumannya dalam Islam daripada membunuh dan berzina. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya aneh ya kalau ada orang mengatakan, saya mah nggak pernah mabok, saya nggak pernah zina, saya nggak pernah mencuri. Ya memang nggak sholat sih, tapi saya nggak pernah melakukan gitu-gituan. Oh, itu jahat banget Pak, yang kayak gitu Pak ya. Dosa dia meninggalkan sholat lebih besar daripada dosa dia berzina, berjudi dan sebagainya. Mending aku walaupun mabok-mabok gini saya masih ke masjid. Ya jangan gitu juga ya. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Maka peristiwa Isra Mi'raj ini kalau kita lihat dari kondisi kita yang diuji Allah dengan pandemik, ada sebuah isyarat. Pandemik ini kan merubah banyak hal.
pendidikan, ekonomi, politik, sosial, kita merasa terbebani atau terganggu. Ya, tentu bukan mudah-mudahan dengan perantaraan Isra Mi'raj ini, bukan itu ya. Tapi mendengar cerita Isra Mi'raj ada semacam harapan bahwa seberat apapun ujian yang Allah timpakan kepada hambanya akan ada solusi dan jalan keluar. Sebagaimana Rasulullah SAW mengalami peristiwa yang cukup berat, maka kita lihat itu ada sejumlah korelasi. Misalnya bagaimana pandemik ini kita merasa terboikot, Rasulullah SAW dulu terboikot. Misalnya bagaimana ujian selama pandemik ini kita mengalami banyak hal yang sifatnya kriminalisasi, hal-hal yang sifatnya dibatasi, hal-hal yang sifatnya dipolitisasi. Seperti Rasulullah SAW mengalami hal yang serupa ketika di Syi'ab, ketika di kota Makkah. Maka pasca peristiwa Isra Mi'raj 3 tahun kemudian Rasulullah SAW kemudian berhijrah dan mendapatkan tempat yang lebih baik. Ya, peristiwa Isra Mi'raj yang bertemu dengan Nabi dan Rasul juga memberi hiburan buat kita. Tadi ya cerita Nabi Yusuf memberi pesan yang sangat kuat kepada kita, yang sakit akan sembuh, yang hilang akan kembali, yang hina akan dimuliakan, ya, yang dipenjara akan dibebaskan, yang miskin akan dikayakan. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui Isra Mi'raj ini juga mari kita bangun sebuah keyakinan bahwa ujian-ujian yang menimpa kepada kita, baik itu ujian yang sifatnya pribadi, keluarga ataupun masyarakat, ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti kalau kita bersabar, ya. Kemudian di dalam peristiwa Isra Mi'raj ini Rasulullah SAW diajak ke surga dan ke neraka, diperlihatkan seperti apa para penghuninya. Bapak Ibu sekalian, waktu Rasul melihat orang di neraka, apakah orang itu sudah di neraka? Hah? Belum. Kenapa? Karena fase kehidupan kita baru alam dunia dan alam barzah, belum alam mahsyar, belum sampai ke surga dan neraka. Nah, terus gimana yang dilihat Nabi? Yang dilihat Nabi adalah gambaran masa depan yang akan terjadi. Gambaran masa depan yang akan terjadi. Dan diantaranya Rasul melihat apa? Rasul melihat wanita kebanyakan masuk ke dalam neraka. Ketika Rasul ditanya kenapa perempuan banyak masuk ke dalam neraka, apakah mereka mengingkari Allah dan Rasulnya, Rasul mengatakan la bal yakfurnal ashir, kebanyakan mereka mengkufuri suaminya, kebanyakan mereka tidak berterima kasih kepada suaminya. Ini sekaligus warning kepada kaum wanita, hati-hati, potensi mereka terjerumus ke dalam neraka sangat besar karena perilaku durhaka kepada suaminya, ya. Rasulullah SAW juga diperlihatkan bagaimana nasib seorang yang berzina, nasib pemakan harta anak yatim, nasib kepada orang yang menggibah, menggunjing saudaranya, ya. Itu diperlihatkan di dalam neraka, sebagaimana Rasulullah SAW juga diperlihatkan keindahan surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pemandangan ini menjadi betul-betul hiburan bagi Rasulullah SAW. Sudah diperlihatkan, logikanya begini ya, kalau misalnya kita menghadapi musuh kita berat sekali, terus kita dikasih tahu sama Allah langsung, musuh kamu itu besok di neraka, kira-kira kita perasaannya gimana? Ya wis biarin, nggak apa-apa. Maksudnya apa? Biar kamu berbuat begitu, besok tahu sendiri. Rasulullah sudah diperlihatkan orang-orang yang di neraka dari musuh-musuhnya, dari kalangan orang Quraisy. Maka apa? Keyakinan Rasulullah SAW kepada kebenaran ajaran ini makin menguat. Kenapa? Rasul juga diperlihatkan tentang janji surga. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal ini kita bisa mengambil banyak sekali hikmah dan pelajaran dari peristiwa Isra Mi'raj. Yang terakhir adalah bagaimana para sahabat memberikan perhatian kepada Masjidil Aqsa sehingga itu kemudian terwujud pada masa Umar bin Khattab, di mana Umar bin Khattab kemudian datang sendiri ke Palestina karena waktu itu Paus Patriarch sebagai penguasa Palestina bersedia menyerahkan Palestina ke umat Islam dengan syarat yang menerima kuncinya adalah langsung Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar bin Khattab berjalan
dengan keledainya bersama pembantunya dengan ontanya. Yang ini menarik karena jalannya ganti-gantian, kadang pembantunya yang menuntun, kadang Umar bin Khattab yang menuntun. Umar yang berjalan menuntun, pembantunya naik onta di atas. Jaraknya persekian kilometer bergantian. Qadarullah memasuki pintu gerbang Palestina pas jatah pembantunya, gitu loh ya. Umar bin Khattab disuruh, ya Amirul Mukminin, engkau aja yang di atas, aku yang di bawah. Nggak bisa, perjanjian kita ya persekian kilometer begini. Maka begitu masuk ke gerbang Palestina, orang-orang Nasrani menyangka yang di atas itu adalah Umar bin Khattab. Ternyata Umar bin Khattab justru yang lagi nuntun ontanya. Makin kagumlah orang-orang Nasrani betapa Umar bin Khattab seorang pemimpin yang ditakuti dunia, tetapi begitu tawaduk menuntun onta yang ditunggangi oleh pembantunya. Bukan cuma itu, Umar bin Khattab kemudian dipersilahkan untuk sholat di gereja makam suci. Tapi Umar bin Khattab mengatakan, jangan, aku khawatir kalau aku sholat di sini maka nanti orang-orang di belakangku tidak mengetahui. Mereka menyangka bahwa ini adalah masjid, maka di kemudian hari yang tidak tahu tentang duduk perkara gereja ini, mereka akan membongkar dan memugarnya sehingga kemudian kalian tidak bisa beribadah lagi. Maka Umar bin Khattab kemudian melempar batu, sejarak batu itu jatuh, disitulah Umar kemudian membangun Masjid Umar. Sampai hari ini Masjid Umar, gereja makam suci dengan dengan rumah ibadah orang Yahudi berdiri berdampingan. Ini yang digambarkan para ilmuwan barat, belum pernah ada toleransi yang mampu dibangun dalam sejarah bangsa Palestina melebihi toleransi yang dibangun oleh Umar bin Khattab, di mana masjid, gereja dengan sinagog berdiri berbarengan tanpa saling mengganggu, sekaligus nggak perlu saling menjaga, gitu ya, nggak perlu sampai dijagain waktu acara, begitu, cukup dengan pilihan rumah ibadah masing-masing. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian bahasan kita tentang tadabbur dari perjalanan Isra Mi'raj, yang poin utamanya ini adalah momentum yang sangat berharga dalam kehidupan Rasulullah SAW yang semakin mengukuhkan semangat dakwah Rasulullah SAW. Aku qauli hadza, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khair pada Ustaz Abu Fatih yang begitu luar biasa. Masya Allah, kita tercerahkan kembali tentang peristiwa Isra Mi'raj, sekalipun dulu mungkin kita juga sudah sering mendengarnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari jamaah, tafadhol. Monggo. Ya. Mabuk agama, iya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mereka menuduh orang yang rajin ibadah itu mabuk agama. Itu kalimat pernah diucapkan oleh orang-orang Quraisy, gitu ya, oleh orang-orang Quraisy kepada Muhammad. Pengikut Nabi Muhammad adalah para pemabuk agama. Itu disebutkan dalam Al-Quran semacam itu. Jadi sebenarnya kalimat tadi apa? Mengulangi cerita orang-orang kafir Quraisy yang menuduh para sahabat itu para pemabuk agama. Ya, ini pertama. Yang kedua, sebenarnya kalimat-kalimat itu hampir balik lagi kepada lisan mereka. Siapa coba yang disebut pemabuk agama? Ya, atau orang-orang yang menjadikan agama sebagai kedok untuk mendapatkan dunia. Ya, jadi ikhwan fillah rahimakumullah, kalau itu keluar dari lisan orang-orang yang benci kepada Islam, ya memang saya baru bisa merasakan begini. Orang-orang Quraisy dulu itu pengaruhnya luar biasa, hampir mirip dengan orang-orang sekuler dan liberal hari ini yang mereka benci kepada Islam. Ya, sampai Khalid bin Walid itu masuk Islamnya saja sudah belakangan. Dan waktu itu saat Khalid masuk Islam, Rasul bertanya, di mana otakmu ya Khalid? Kok baru masuk Islam sekarang? Apa jawaban Khalid? Ini menarik nih Pak. Jawaban Khalid apa? Maaf ya Rasulullah, dulu otak kami tersihir oleh propaganda orang-orang Quraisy. Bagi kami mereka adalah orang-orang yang super cerdas. Bagi kami hujah mereka tak terbantahkan. Jadi waktu itu aku nggak bisa berpikir untuk mengatakan bahwa agama Muhammad ini benar.
Jadi memang begini Pak ya, sekelas Khalid bin Walid itu masuk Islam belakangan. Kenapa? Karena begitu hebatnya sihir orang-orang Quraisy di dalam menceritakan kejelekan ajaran Islam semacam itu. Maka jangan heran ya kalau sekarang kita membaca cerita Rasulullah udah tahu bahwa Muhammad benar gitu ya, bahwa ajaran Islam benar, ajaran kafir Quraisy salah. Tapi waktu itu para sahabat itu digoncang keraguan, dibuat ragu. Peristiwa Isra Mi'raj saja hampir murtad semuanya, ya toh, kecuali Abu Bakar As-Siddiq saat itu. Ya, jadi saya bisa membayangkan kalau hari ini kemudian orang-orang yang menebar syubhat itu pengikutnya juga banyak, gitu ya. Makanya inilah keistimewaan mereka orang-orang beriman. Ya, ujian keimanan semacam itu. Jadi kadang-kadang kita membantah mereka ini, kadang-kadang ada perlunya, kadang-kadang nggak perlu, gitu kan? Ya, kenapa? Kalau kita melihat omongan mereka, sebenarnya kita cukup melihat perbuatan mereka seperti apa sih. Kalau yang bicara seperti itu adalah orang-orang yang cinta kepada Islam, barangkali kita perlu perhatikan. Tapi kalau yang berbicara seperti itu mereka para pembenci Islam, ya ini bukan cerita pertama. Mereka hanya mengulang sejarah masa lalu, begitu. Ya, Abu Jahal itu, kenapa kok dijuluki Abu Jahal? Padahal itu cerdasnya luar biasa, ya. Itu bikin propagandanya begini, dakwah Rasulullah luar biasa, tapi Abu Jahal mengingatkan kepada pengikutnya untuk konsisten dengan ajaran agamanya. Saking pengen melawan dakwah Rasulullah, Abu Jahal itu berdoa. Doanya begini Pak, ya Allah, tunjukkan, kalau bahasa sekarang mubahalah gitu Pak ya, tunjukkan siapa yang benar antara aku dengan Muhammad. Tunjukkan ajaran mana yang engkau inginkan, apakah yang dibawa oleh Muhammad atau yang aku bawa. Kalau seandainya ajaran yang aku bawa ini kebenaran, maka tundukkan hati Muhammad untuk mengikuti ajaranku. Tapi kalau ajaran Muhammad itu benar menurutmu, maka kuatkan hatiku untuk tidak terpengaruh oleh ajakannya. Oh gitu doanya Abu Jahal itu Pak ya. Curang nggak Pak ya. Itu kayak begitu, wong mengeyel ya kayak begitu, doanya saja nggak ada rasa malu berdoa kayak begitu ya. Jadi orang-orang kayak gitu itu, andai kata semua mukjizat Nabi itu diperlihatkan, masuk Islam nggak? Enggak. Orang-orang kayak gitu kalah debat, kira-kira nyerah nggak? Enggak bakal nyerah gitu loh ya. Jadi memang apa namanya ya, sawaun alaihim a'angzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, gitu kira-kira Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, monggo. Bapak-bapak, ada yang bertanya lagi? Tidak ada, dari ibu-ibu juga nggak ada yang masuk WA-nya. Baik, mungkin ya. Demikian closing statement Ustaz. Tafadhal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai closing statement saya sampaikan bahwa Isra Mi'raj sebagai sebuah cerita, sebagai sebuah catatan yang tersurat mungkin sudah selesai. Tapi Isra Mi'raj sebagai sebuah catatan yang tersirat, maka maknanya bisa digali dalam segala dimensi hidup kita. Ya. Maka Isra Mi'raj itu bukan sekedar tentang cerita bagaimana manusia bisa terbang ke langit. Ya. Tapi ini tentang bagaimana masa depan Islam. Karena Rasul juga diperlihatkan, yaitu diperlihatkan apa? Ujung timur dan barat. Lalu Rasul jadi manusia pertama yang bisa melihat peta dunia utuh dari Maroko sampai Merauke, dari kutub utara sampai kutub selatan. Itu adalah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW diperlihatkan bumi itu kayak dilipat, ya. Dan Rasulullah menjanjikan bahwa umatku akan mencapai kuasanya apa yang dilipat untukku. Artinya janji Nabi akan menjadi kenyataan bahwa besok seluruh dunia akan tunduk kepada Islam, kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu itu melalui proses yang panjang di mana Allah akan melihat apa peran yang kita lakukan untuk menjemput janji tersebut. Janji ini pasti, tetapi pertanyaannya kita akan mengambil bagian yang seperti apa. Mudah-mudahan kita bukan hanya menjadi penonton, tetapi melalui segala nikmat yang Allah berikan, Allah jadikan kita bisa berkontribusi untuk datangnya janji tersebut.
Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan, saya cukupkan. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.